Hari ke-10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, melaksanakan salat subuh sangat pagi di Muzdalifah, kemudian pergi ke dekat Masy'aril Haram untuk berzikir kepada Allah, bertakbir, dan bertalbiyah adalah perintah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum matahari terbit, ketika sudah ada sedikit cahaya, mereka berangkat menuju Mina, dan dalam perjalanan mengambil 70 kerikil. Ketika tiba di Mina, pertama-tama mereka melakukan rami atau melimpar jamrah al-Aqabah. Mereka melempar 7 kerikil ke bukit bernama Al-Aqabah sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dengan melempar kerikil pertama, kewajiban mengucapkan talbiyah berakhir. Setelah rami ini, mereka pergi ke tempat penyembelihan untuk berkurban. Tidak ada salat Id bagi jamaah haji setelah berkurban. Mereka mencukur habis rambut dan membuka ihram. Pada kesempatan ini, wanita memotong 1 atau 2 helai rambut kepala mereka dan membuka ihram. Mereka tidak perlu mencukur semua rambut atau mencukur habis kepala. Setelah membuka ihram, pada hari yang sama, jamaah haji datang dari Mina ke Mekah untuk melakukan tawaf Baitullah. Tawaf ini juga merupakan rukun haji yang penting dan mendasar. Ini disebut tawaf ziarah dan tawaf ifadah. Setelah tawaf ziarah, semua hal yang dilarang bagi orang yang berhaji karena ihram menjadi halal baginya. Setelah selesai dari tawaf ifadah, mereka kembali ke Mina. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pada 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh, naik unta Qaswa dan tiba di Masy'aril Haram. Beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Ta'ala, mengucapkan Allahu Akbar dan La ilaha illallah, serta menyatakan keesaannya. Beliau tinggal di sana hingga fajar menyingsing. Beliau berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit. Ketika melewati lembah Muhassir, beliau mempercepat kendaraannya. Tentang lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina ini disebutkan bahwa peristiwa Ashabul Fil terjadi di sini. Oleh karena itu, sunnah untuk cepat melewati tempat ini. Beliau mengambil jalan yang menuju Jamrah Kubra, yaitu Jamrah Al-Aqabah. Beliau melemparnya dengan 7 kerikil. Setiap kerikil disertai ucapan Allahu Akbar. Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan kurban. Beliau menyembelih 63 hewan kurban dengan tangan sendiri. Kemudian yang tersisa diserahkan kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Beliau telah menyertakan Hadrat Ali dalam kurbannya. Beliau memerintahkan agar dari setiap kurban diambil 1 bagian, dimasak dalam panci. Kemudian mereka berdua makan darinya dan minum kuahnya. Kemudian Rasulullah SAW naik kendaraan dan melakukan tawaf ifadah ke Baitullah, serta mengimami salat zuhur. Kemudian beliau datang kepada Bani Abdul Muthalib yang sedang memberi minum air Zam-Zam. Mereka memberikan ember kepada beliau, dan beliau minum dari air tersebut. Sahih Muslim, Kitabul Hajj, Bab Hajjah An-Nabi. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ia memberikan wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tangannya, baik ketika beliau berihram maupun ketika membuka ihram, yaitu ketika beliau membuka ihram sebelum tawaf ziarah. Haji Tamattu dan Qiran. Dalam haji Tamattu atau haji Qiran, berkurban adalah wajib. Jika tidak mampu berkurban, maka wajib berpuasa 10 hari. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengambil manfaat umroh hingga haji, maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Bagi yang tidak menemukan, maka puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Al-Baqarah 197. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, menurut saya,
Puasa ini hendaknya dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang dimaksud dengan fil hajj di sini adalah fi ayyamil hajj, dalam hari-hari haji. 7 puasa sisanya dapat dilakukan di rumah. Tafsir Kabir jilid 2 halaman 435-436. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari-hari ini dihabiskan di Mina. Setelah zawal atau matahari tergelincir, mereka melakukan rami ketiga jamrah. Pertama, melempar jamratul ula yang dekat Masjid Al-Khaif dengan 7 kerikil. Kemudian jamratul wusta, lalu jamratul aqabah dengan 7 kerikil. Pada 12 Zulhijjah juga demikian. Setelah zawal dilakukan rami. Setelah itu ada pilihan, boleh tinggal di Mina untuk rami pada 13 Zulhijjah atau memanfaatkan rukhsah atau keringanan yang berbunyi, barang siapa yang menyegerakan dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang terlambat, maka tidak ada dosa baginya. Al-Baqarah ayat 204. Dengan memanfaatkan kemudahan ini, setelah rami pada 12 Zulhijjah, boleh datang ke Mekah, yaitu setelah rami pada 12 atau 13 Zulhijjah, datang ke Mekah untuk melakukan tawaf al-wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini untuk mereka yang bukan penduduk Mekah. Setelah selesai tawaf al-wada, jamaah haji minum air zam-zam, mencium ambang Ka'bah, menempelkan dada di multazam sambil menangis berdoa, dan memegang kiswah Ka'bah, memohon ampunan dosa kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan sopan, mundur selangkah demi selangkah, sambil melemparkan pandangan rindu terakhir kepada Ka'bah, dan pulang. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan rami pada hari kurban 10 Zulhijjah pada waktu duha, dan setelah itu, yaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah, beliau melakukan rami setelah matahari tergelincir. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj, Bab Rami Al-Jimar. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan rami di jamrah yang berdekatan dengan Masjid Mina, yaitu Jamratul Ula, beliau melempar 7 kerikil. Setiap melempar kerikil, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau maju dan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, berdiri berdoa, dan wukuf lama. Kemudian beliau datang ke jamrah kedua dan melempar 7 kerikil di sana juga. Setiap kali melempar kerikil, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau pergi ke sisi kiri di tempat yang rendah yang berhubungan dengan lembah, menghadap kiblat sambil mengangkat tangan, berdiri berdoa. Kemudian beliau datang ke jamrah yang dekat Aqabah dan melemparnya dengan 7 kerikil. Setiap kerikil disertai Allahu Akbar. Kemudian beliau selesai dan pulang dari sana tanpa wukuf. Zikir dan takbir. Hari-hari haji dikhususkan untuk ibadah dan zikir ilahi. Setiap saat mengingat Allah Ta'ala dan menyebut kebesarannya adalah syiar haji. Dalam riwayat disebutkan bahwa Hadrat Umar radhiyallahu anhu di Mina dalam kemahnya juga mengulang-ulang takbir. Demikian juga orang-orang masjid di masjid dan orang-orang pasar di pasar mengulang takbir hingga Mina bergema dengan takbir. Hadrat Ummu Atiyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa para wanita mengucapkan takbir mengikuti takbir para pria. Tentang Hadrat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa pada hari-hari itu mereka pergi ke pasar sambil mengucapkan takbir dan orang-orang melihat mereka lalu ikut mengucapkan takbir bersama mereka. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa saat pulang dari haji, orang-orang berangkat ke segala arah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian pulang hingga ia melakukan ziarah terakhir ke Baitullah."
Ihsar atau terhalang. Setelah berihram untuk haji atau umrah, jika terjadi halangan sehingga tidak mungkin mencapai Makkah dan melaksanakan manasik haji, Allah Ta'ala berfirman, "Jika kalian terhalang, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian hingga kurban sampai ke tempatnya." Al-Baqarah 197. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, pada qiran dan tamattu, keduanya kurban adalah wajib. Tetapi pada umrah atau haji saja tidak wajib, melainkan mustahab. Jika berniat salah satu di antara keduanya, lalu terhalang karena suatu sebab, maka kurban menjadi wajib baginya, dan selama kurban belum disembelih, wajib baginya untuk tidak mencukur kepala. Ya, jika dapat mengirim kurban ke Makkah, maka kirimkanlah, dan selama kurban belum sampai di sana, jangan mencukur kepala. Tafsir Kabir Jilid 2 halaman 435. Haji badal. Orang yang memiliki kemampuan finansial untuk haji, tetapi tidak memiliki kesehatan atau kemampuan bepergian, atau tidak mendapat keamanan jalan, maka karena kemampuan finansialnya, ia dapat melaksanakan kewajiban ini melalui orang lain. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa pada Hajjatul Wada, seorang wanita dari suku Khas'am datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kewajiban haji Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ditetapkan pada saat ayah saya sudah sangat tua. Ia tidak dapat duduk tegak di atas unta. Bolehkah saya berhaji untuknya?" Rasulullah bersabda, "Ya, lakukan haji untuknya." Idul Adha. Pada hari-hari mulia 10, 11, 12 Zulhijjah yang mempersembahkan kurban di hadapan Allah Ta'ala, bukan hanya jamaah haji saja, tetapi umat Islam di seluruh dunia juga mendapat kesempatan mempersembahkan kurban dan berusaha meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala serta keridhaannya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, kurban-kurban ini adalah sebab kedekatan dan pertemuan dengan Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan kurban dengan ikhlas, ketakwaan, dan keimanan. Kurban-kurban ini termasuk ibadah yang paling mulia dalam syariat. Oleh karena itu, nama kurban dalam bahasa Arab adalah nasikah, dan kata nusuk dalam bahasa Arab berarti ketaatan dan penghambaan. Dan demikian juga kata ini, yaitu nusuk, digunakan dalam bahasa tersebut untuk menyembelih hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Terjemahan teks Arab Khutbah Ilhamiyah Ruhani Khazain Jilid 16 halaman 33.